Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Dan Ibu meminta kesediaan Julita untuk memimpin kita dalam doa. Yang lain menyesuaikan ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran siswa dulu. Oke, yang pertama Julita hadir ya. Yang kedua Sarul Kahmal Ahmad hadir. Damasta Tibuhala hadir. Shirley Olivia Naitboho ya hadir. Semuanya hadir ya anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, Ibu mau bertanya dulu. Anak-anak pernah melihat dan memegang es batu? Ya, pasti pernah ya di rumah. Mungkin adik-adik pernah memegang es batu. Kemudian apa yang anak-anak rasakan ketika memegang es batu? Pasti dingin ya. Ya, pasti memegang es batu itu rasanya dingin. Kemudian Ibu mau bertanya lagi, jika memegang es batu terlalu lama, apa yang terjadi? Ada yang bisa menjawab? Iya, jika memegang es batu terlalu lama, es batu tersebut akan mencair. Hal tersebut dikarenakan karena perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Oke anak-anak, jadi hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama dalam kegiatan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama itu seperti yang sudah Ibu tayangkan pada slide PowerPoint. Yang pertama tujuan yang harus kita capai pada hari ini, siswa dapat menemukan contoh perubahan wujud benda berdasarkan isi bacaan. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan perubahan wujud benda berdasarkan isi bacaan. Kemudian, siswa dapat merancang proses perubahan wujud benda itu sendiri. Dan yang keempat, siswa dapat menunjukkan terjadinya proses perubahan wujud benda dari padat menjadi mencair. Kemudian yang kelima, siswa dapat membaca satuan baku dan satuan tak baku dari berat benda sesuai dengan teks yang nanti Ibu tayangkan pada slide PowerPoint. Yang keenam, siswa dapat membandingkan berat benda sesuai hasil pengamatan pada gambar yang nanti akan Ibu tayangkan pada slide PowerPoint. Dan yang ketujuh itu, siswa dapat menentukan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan satuan baku berat benda. Dan yang kedelapan, siswa dapat menyelesaikan hubungan yang berkaitan dengan satuan baku berat dengan benar dan dengan tepat. Kemudian yang kesembilan, siswa dapat menyebutkan jenis garis, bentuk dan warna sebagai unsur dekoratif. Dan yang ke-10, siswa dapat menciptakan karya seni dekoratif dengan tepat. Dan tujuan yang terakhir yang akan kita capai yaitu siswa dapat menggabungkan garis dan warna dalam membuat karya dekoratif. Oke anak-anak, Ibu akan menayangkan sebuah wacana tentang mencair. Nanti anak-anak boleh membacanya bersama-sama, tetapi sebelum itu Ibu yang akan membacakannya terlebih dahulu ya. Oke, semua perhatikan pada slide PowerPoint yang Ibu bagikan ya. Oke, wacana tentang mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar?
Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi cair, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan, coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Oke, baik anak-anak. Ibu sudah selesai membaca. Nah, kemudian anak-anak boleh silahkan membaca masing-masing. Bisa dilihat pada buku guru. Bisa dilihat pada buku siswa ya anak-anak, atau bisa saja langsung membaca pada slide PowerPoint yang sudah ibu tayangkan di sini. Jadi setelah anak-anak membaca, anak-anak silahkan menyimpulkan apa yang anak-anak peroleh dari wacana tadi tentang mencair. Kemudian ibu akan bertanya sedikit mengenai kesimpulan yang anak-anak buat ya. Oke, silakan membaca ya anak-anak. Oke, setelah membaca wacana tadi, ibu juga sudah membacanya. Ibu mau bertanya sedikit, apakah es krim yang dibeli Lani itu ketika berada di luar atau ketika Lani memakan es krim itu, apa yang terjadi pada es krim tersebut? Coba siapa yang mau menjawab? Oke, Julita, silahkan Julita. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Julita. Nah, terima kasih ya Julita. Jadi benar sekali seperti yang dikatakan oleh teman Julita. Es krim yang dibeli Lani jika dibiarkan di tempat yang terbuka atau di luar, es krim tersebut akan mencair. Hal tersebut karena apa? Karena perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Oleh karena suhu yang berbeda, maka es krim yang tadinya padat bisa berubah menjadi cair. Kemudian, apakah anak-anak pernah memakan coklat? Oke, pasti pernah ya. Kalau anak-anak di rumah itu, kalau memegang coklat, coklat tersebut akan lama-kelamaan akan meleleh. Hal ini juga sama seperti es krim tadi yang dibeli Lani. Coklat juga bisa meleleh karena perubahan suhu, perubahan wujud benda dari padat menjadi mencair. Jadi es krim tersebut dapat meleleh atau melebur. Oke, yang berikut ibu mau bertanya, apakah semua benda padat dapat mencair? Apakah semua benda padat dapat mencair? Ada yang bisa menjawab? Oke, jangan Julita terus ya. Silahkan Shirley. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya tidak salah, jawabannya benar. Kemudian, apakah semua benda padat mencair pada suhu yang sama? Ada yang bisa menjawab? Oke, Sarul, silahkan Sarul. Iya, baik. Jawabannya tepat sekali. Kemudian, bagaimana membuktikannya? Dari semua pertanyaan yang ibu kasih, silahkan anak-anak tulis pada buku masing-masing tentang kesimpulan yang anak-anak buat
dari membaca wacana tentang mencair tadi. Kemudian setelah anak-anak menuliskan semua kesimpulan yang dibuat, kita akan menyiapkan atau melakukan proses eksperimen. Jadi kita akan bereksperimen. Oke. Selanjutnya silahkan anak-anak merancang atau menyusun langkah-langkah proses perubahan wujud benda. Yang pertama itu silahkan sediakan alat dan bahan yang sudah ibu pesan pertemuan yang lalu, yaitu gelas plastik, es batu, mentega, coklat, dan kapur. Oke, apakah semuanya sudah siap? Oke, semua sudah siap ya. Jadi silahkan pada gelas plastik yang sudah tersedia itu ada 4 gelas plastik ya. Anak-anak silahkan memasukkan satu bahan pada setiap gelas plastik yang ada. Oke, silahkan masukkan es batu pada satu gelas plastik, kemudian masukkan mentega pada satu gelas plastik, dan masukkan coklat pada satu gelas plastik. Kemudian ada kapur, silahkan masukkan kapur ke dalam satu gelas plastik. Oke, anak-anak silahkan anak-anak letakkan gelas-gelas yang tadi itu pada ruangan yang terbuka atau ruangan yang terkena cahaya matahari langsung ya. Oke, silahkan dilakukan. Jika sudah, beritahu ibu ya. Oke, semua sudah ya, sudah menyiapkan semua alat dan bahan dan sudah meletakkannya pada ruangan yang terbuka ya. Selanjutnya, coba anak-anak diamkan selama 15 menit dan anak-anak coba perhatikan apa yang terjadi pada bahan-bahan yang sudah anak-anak letakkan dalam gelas plastik tadi. Oke, silahkan amati ya. Oke, kalau ada yang sudah, beritahu ibu ya. Oke, sudah ya, sudah 15 menit. Ibu minta untuk anak-anak menunjukkan apa yang terjadi pada bahan-bahan tadi yang sudah didiamkan pada cahaya matahari selama 15 menit. Silahkan masing-masing orang menunjukkan terjadinya proses perubahan wujud benda tadi. Kemudian anak-anak membuat kesimpulan atas hasil eksperimen yang tadi anak-anak lakukan. Oke, dimulai dari Julita ya. Oke, Julita, apa yang terjadi ketika gelas-gelas tadi yang diisi es batu, mentega, dan coklat tadi, apa yang terjadi ketika didiamkan pada tempat yang terbuka atau yang terkena sinar matahari? Iya, benar sekali. Yang pastinya bahan-bahan tersebut akan mencair ketika dipaparkan langsung oleh sinar matahari. Jadi ketika mentega itu diletakkan pada tempat yang terbuka atau terkena sinar matahari, lama-kelamaan mentega itu akan meleleh atau mencair. Begitu juga dengan coklat dan es batu. Lalu apa yang terjadi pada kapur jika diletakkan pada tempat yang terbuka atau terkena sinar matahari? Kapur tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Berarti semua benda padat tidak mencair pada suhu yang sama. Selanjutnya, ibu akan menayangkan satu
resep bahan untuk membuat kue coklat. Ibu sudah tayangkan pada slide PowerPoint, silahkan dilihat dan dibaca masing-masing. Di situ ada bahan-bahan untuk membuat kue coklat. Yang pertama, bahan-bahan itu 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, 1/2 sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Kemudian bahan yang dicampur menjadi satu yaitu 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, 1 kg coklat masak. Dari resep yang ibu tayangkan ini, silahkan anak-anak lihat satuan yang digunakan dalam resep ini, apa-apa saja yang dipakai, yaitu di situ ada satuan baku dan satuan tak baku. Jadi silakan anak-anak baca, kemudian membandingkan mana yang satuan baku dan mana yang bukan satuan baku. Jadi satuan baku yang terdapat pada resep kue coklat tadi itu seperti 125 gram mentega, 25 gram maizena, 1 kg coklat masak, kemudian 200 gram gula tepung, 1/2 sendok teh garam. Itu tidak termasuk dalam satuan baku. Jadi yang merupakan satuan baku di situ, anak-anak bisa lihat di situ ada gram dan kilogram. Jadi itu yang mau anak-anak bandingkan nanti, kemudian ditulis juga untuk menjadi pelajaran jika anak-anak di rumah belajar bisa membacanya kembali. Kemudian jika sudah bisa membandingkan satuan baku dan tak baku, ibu memberikan waktu 10 menit untuk anak-anak menyelesaikan 5 buah soal yang terdapat pada buku siswa halaman 126 sampai dengan 127. Kemudian nanti pada akhir pertemuan akan dikumpulkan melalui WA group. Pada halaman 126 sampai 127 ya, itu berkaitan dengan satuan baku dan tak baku. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa untuk belajar di rumah. Jika ingin keluar kemana-mana, jangan lupa memakai masker dan mencuci tangan. Kemudian ibu minta 1 orang siswa untuk memimpin kita dalam doa, yang lain menyesuaikan. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak, selanjutnya ibu mohon undur diri dari Zoom meeting ini.